Kalau PS Vita bisa ngomong, mungkin dia bakal tanya, aku ini apa? Dan kita semua pasti sepakat buat jawab, kamu itu konsol gagal. Kasihan memang si Vita, digadang-gadang sebagai konsol portable revolusioner yang didesain untuk memainkan game AAA, malah gagal di pasaran. Selama 8 tahun, total terjual 18 juta unit saja. Sangat jauh dibanding PSP yang terjual 80 juta unit. Biasanya konsol yang udah flop ini bakal hilang atau dilupain. Nah, tapi yang satu ini beda sendiri. Dulu sempat flop, tapi sekarang PS Vita malah makin ngepop. Banyak yang cari, banyak yang ngoleksi, banyak juga yang request buat review. Ditambah komunitasnya sampai sekarang masih aktif dan terus bertambah. Nah, kalau Teknobis lihat, ada beberapa hal penting yang membuat PS Vita ini muncul lagi di pasaran dan makin ngepop. Nah, semua itu akan kita bahas lengkap di video kali ini. So, pasang headset kalian, cari tempat duduk yang nyaman, dan ini dia review lengkapnya. Jujur, kalau tanya beberapa kenalan, teman, atau saudara, banyak yang nggak kenal PS Vita. Respon pertama, pasti dikira konsol KW buatan Cina. Ya kayak PVP atau semacamnya. Tapi setelah dipegang, lihat tampilannya, dan coba main game, mereka langsung kaget dan baru tahu kalau PlayStation pernah keluarin konsol portable selain PSP. Ya maklum sih, sebab PS Vita kurang laku di pasar Indonesia, bahkan di seluruh dunia sekalipun. Termasuk saya sendiri yang pada waktu itu tidak kepikiran buat beli PS Vita. Padahal di awal perilisannya, konsol ini dapat sambutan yang bagus, baik dari gamer maupun kritikus. Bisa dibilang PS Vita menawarkan hardware tercanggih untuk konsol portable saat itu. Seri pertamanya, PCH-1000 atau biasa disebut PS Vita Fat, dirilis dengan layar OLED 5 inch. Layarnya menggunakan teknologi touchscreen dengan 6-axis motion sensor, kombinasi 3-axis gyroscope dan 3-axis accelerometer. Motion sensor ini bukan sekedar gimmick, tapi benar-benar diwujudkan secara nyata dalam sebuah gameplay. Beberapa game memilih menggunakan sensor gyroscope serta accelerometer, alih-alih menggunakan kontrol D-pad atau stick analog. Pastinya memberikan pengalaman yang unik dan berkesan dalam bermain game. Bicara soal stick analog, PS Vita mengabulkan permintaan kebanyakan gamers saat itu, yang ingin seri PSP dengan 2 stick analog, di mana PSP sampai seri terakhirnya masih setia dengan 1 stick analog saja. Nah, dengan adanya 2 analog ini berguna banget buat atur angle serta kamera movement, terutama di game 3D. Selain tambahan 1 stick analog, PS Vita juga menambahkan mekanisme kontrol baru, yaitu touchpad. Letaknya di bagian belakang, di mana berfungsi juga sebagai tombol R2, R3, dan L2, L3. Seharusnya dengan spek seperti itu, konsol ini bisa bertahan dan bersaing dengan konsol pesaingnya. Tapi kenyataan berkata lain. Konsol ini cuma laku 18 juta unit saja dalam waktu 8 tahun. Bukan jumlah yang layak ya untuk spek yang ditawarkan. Penyebabnya tidak lain dari internal PlayStation itu sendiri. Overprice selalu jadi penghalang buat sebuah konsol untuk laris manis. Termasuk salah satunya PS Vita. Harga konsolnya termasuk harga yang normal sebanding dengan speknya. Dimulai dengan harga 250 sampai 300 dolar atau 2,7 juta rupiah saat itu. Kalau saat ini ya seharga 4,5 juta. Tapi yang mahal itu perintilannya. PS Vita ini menggunakan mekanisme game card seperti pesaingnya Nintendo 3DS. Berbeda dengan PSP ya, yang masih menggunakan compact disc. Jadi untuk memainkan game, kita butuh game card ini sebagai kaset gamenya. Game card dijual di harga 400-700 ribu per game. Harga yang cukup mahal untuk saat itu. Ditambah PS Vita seri awal tidak dibekali dengan internal storage, hanya memori 512 MB sebagai RAM. Jadi pada waktu itu membeli memory card untuk PS Vita menjadi sebuah keharusan. Bahkan kebanyakan game tidak bisa berjalan tanpa memory card atau internal storage yang tersedia. Masalahnya memory card dibuat eksklusif untuk PS Vita. Walaupun ukurannya sama seperti microSD pada umumnya, tapi ini hanya berfungsi untuk PS Vita saja, tidak bisa untuk perangkat lainnya. Begitu juga sebaliknya, microSD yang umum tidak bisa dipakai untuk PS Vita.
Memory card dengan kapasitas 16 GB dijual sekitar 600.000 dan kapasitas 32 GB di harga 800.000 ke atas. Harga yang sangat-sangat mahal pada waktu itu. Nah, jika ditotal, konsol PS Vita, kaset game, dan satu memory card 16 GB itu di harga 3,7 sampai 4 jutaan. Dimana nambah sejuta lagi bisa dapat PS4 Fat 500 GB saat itu. Jadi mending beli PS4 ya dibanding PS Vita pada waktu itu. Itulah yang membuat PS Vita penjualannya semakin turun. Nah, di saat penjualan PS Vita semakin anjlok, harusnya masih bisa tertolong dengan adanya pilihan game yang beragam. Tapi sayangnya, kebanyakan developer game memilih menghindar untuk mengembangkan game khusus PS Vita. Lagi-lagi alasannya karena penjualan PS Vita yang kurang baik. Mengembangkan game untuk konsol yang kurang laku pasti ada ketakutan tidak balik modal. Ditambah visi PlayStation menjadikan PS Vita sebagai konsol portable untuk game AAA, pasti biaya pengembangan gamenya tidak sedikit. Daripada keluar biaya besar tapi tidak menguntungkan, lebih baik mengembangkan game untuk konsol yang sudah pasti laku. Iya, developer game lebih memilih mengembangkan game untuk PS4 ketimbang game PS Vita. Ditambah PS Vita rilis di masa mobile game yang mulai berkembang. Pada waktu itu smartphone mulai berkembang pesat dan menjadi fondasi penting untuk mobile game. Kita bisa download mobile game langsung dari smartphone dan yang paling penting, gratis. Berbeda jauh dengan PS Vita yang dianggap sangat mahal saat itu. Game mobile yang ditawarkan juga beragam. Walaupun kebanyakan punya gameplay yang ringan tapi tetap asik buat dimainkan. Terutama game yang support untuk mabar. Inilah yang membuat nama PS Vita perlahan mulai tidak dikenal. Ditambah dirilisnya konsol PS4 semakin membuat perhatian tertuju pada PS4. Sangat disayangkan, konsol yang sangat bagus tapi rilisnya di saat yang tidak tepat. Andai saja PS Vita dirilis lebih awal di masa akhir PS3, mungkin masa hidupnya bisa lebih lama. Tapi anehnya, PS Vita akhir-akhir ini malah booming lagi. Walaupun PlayStation sudah menghentikan produksinya sejak 2019, tapi sekarang penjualan konsol bekasnya masih tetap laris. Penyebabnya tidak lain karena konsol retro handheld atau game retro yang mulai ngetren lagi. Secara, spek PS Vita ini sangat mumpuni untuk main game retro. RAM 512 MB memang bukan kualifikasi yang tinggi, tapi sudah cukup banget buat main game retro Nintendo, Sega, sampai arcade. Nah, yang bikin asik lagi adalah layar OLED PS Vita, yang bikin game retro jadi naik level. Kualitas warna yang tajam, serta teknologi IPS yang membuat tampilan layar konsisten, walaupun dilihat dari beberapa sudut pandang. Cuman, dari beberapa review, kalau PS Vita Fat ini atau seri PCH 1000 sering kena GPU crash. Tapi saat ini yang saya pakai masih aman-aman saja. PS Vita Fat ini saya beli di awal tahun 2023 dan hampir setahun masih normal. Dengan pemakaian yang tidak terlalu sering, kadang seminggu atau sampai 2 kali main. Lalu poin yang paling penting sebagai konsol genggam adalah daya tahan baterai. PS Vita yang saya pakai ini, walaupun kondisinya bekas tapi masih mulus dan tidak ada catatan buruk soal baterai. Proses pengecasan butuh waktu 1-2 jam dalam kondisi standby. Secara mengejutkan, konsol ini bisa bertahan 3-4 jam pemakaian non-stop. Dengan catatan memainkan game kelas berat seperti Metal Gear Solid dan Gravity Rush. PS Vita sekarang sudah mendukung modif atau Henkaku, istilah lainnya custom firmware. Pada mode CFW ini, kita bisa memaksimalkan seluruh potensi dari PS Vita, seperti install aplikasi untuk main game retro. RetroArch dengan mudah bisa kita install di konsol ini. Dengan adanya RetroArch memungkinkan untuk main game retro generasi 8-bit sampai 16-bit. Emulator hanya mendukung dari generasi NES sampai Game Boy Advance saja. Di atas itu masih belum mendukung, seperti Sega Saturn, Dreamcast, Nintendo DS, atau GameCube belum mendukung di konsol PS Vita ini. Buat saya sebenarnya nggak masalah, sebab konsol ini mendukung backward compatibility yang memungkinkan main game PlayStation generasi sebelumnya, seperti game PS1 dan PSP.
Cara mainnya dengan menginstal aplikasi Adrenaline, yang mana aplikasi ini sebagai emulator PlayStation Portable untuk PS Vita. Selain game PSP, kita juga bisa main game PS1 di aplikasi Adrenaline ini. Baik game PS1 maupun PSP berhasil dijalankan dengan optimal di PS Vita, tanpa kendala frame drop atau crash. Inilah salah satu alasan kenapa PS Vita sekarang mulai diminati lagi. Kebanyakan perangkat retro handheld yang dicari itu minimal bisa main game PS1 atau PSP. Terutama di pasar Indonesia ya. Paling berkesan adalah game-game retro dari Sony PlayStation. Game dari PlayStation lah yang sering kita mainkan selama di rental game dulu, dan PS Vita memenuhi kualifikasi tersebut. PS Vita juga mendukung untuk memainkan game dari PS3 bahkan PS4, tapi dengan cara remote play. Pastinya harus ada konsol PS3 atau PS4 sebagai server, sedangkan PS Vita-nya sebagai klien, di mana tampilan dari PS3 atau PS4 ditampilkan di layar PS Vita. Bukan sekedar tampilan saja, tapi PS Vita bisa mengontrol PS3 atau PS4 secara remote, mulai dari semua menu sampai memainkan game. Walaupun ada beberapa game yang tidak support dengan fitur remote play ini. Dan terakhir, alasan paling masuk akal yang membuat PS Vita diminati lagi adalah besarnya keinginan gamers untuk main game PS Vita lagi. Cara terbaik main game PS Vita adalah langsung dari konsolnya, sebab belum ada emulator ataupun konsol retro handheld yang lancar memainkan game PS Vita. Emulator Vita, baik Windows atau Android pun masih belum optimal. Masih banyak bug, terutama dari sisi grafis untuk game level berat. Library game PS Vita memang tidak sebanyak PSP. Tapi PS Vita punya beberapa game eksklusif yang layak buat dimainkan bahkan sampai saat ini. Terutama game-game dengan kualitas AAA dan grafis layaknya PlayStation 3. Seperti game Uncharted Golden Abyss, Persona 4 Golden, Gravity Rush, dan beberapa judul lainnya. Selain itu, game eksklusif seperti Uncharted dan Gravity Rush memiliki gameplay yang memadukan tombol fisik, touchscreen, serta touchpad dengan sangat epic. Tentunya hal ini cuma bisa dirasakan dengan memainkannya langsung di konsol PS Vita. Tidak heran jika konsol ini sekarang mulai dikenal lagi, sebab secara spek bisa bersaing dengan konsol retro handheld saat ini. Bisa mainkan banyak game retro dan memiliki desain konsol yang unik. Kalau ditanya punya budget 2 juta mending beli PS Vita atau konsol retro handheld, ya jawabannya tergantung kebutuhan masing-masing. Kalau kebutuhannya untuk game retro dan cobain banyak emulator, memang retro handheld paling cocok. Bisa Unbionic RG405M atau RG505 yang lagi turun harga. Bisa juga Retroid Pocket 3. Ketiganya mendukung dual OS Android jadi lebih multifungsi. Ditambah kalau konsol retro handheld punya tombol fisik yang lebih lengkap, sehingga memudahkan main banyak jenis game retro. Tapi kalau kebutuhan kalian pengen nostalgia main game PS Vita, ya satu-satunya solusi main langsung di konsol PS Vita. Tidak ada konsol lain yang bisa memainkan game PS Vita seenak konsol aslinya. Apalagi kalian pecinta genre JRPG, PS Vita merupakan gudangnya game JRPG yang nggak akan habis buat ditamatin. Nah, fans berat PlayStation wajib sih memasukkan PS Vita dalam list koleksinya. Oke boys, itu tadi opini saya kenapa PS Vita mulai ngepop lagi akhir-akhir ini. Kalau kalian ada pendapat lain, boleh aja share di komen ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.